Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Sebelum kita menjelaskan definisinya, pentingnya kita mengetahui mengapa perlu pembelajaran mendalam. Mengapa perlu pembelajaran mendalam itu ada 6 alasan. Yang pertama itu keterlibatan. Keterlibatan guru membangunkan keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajaran yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memuliakan. Guru dan peserta didik bisa lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Pengembang budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya ada pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Di mana pembelajaran mendalam ini seperti pendekatan yang sangat mulia dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar sehingga pembelajaran menjadi sangat efektif. Ada 3 pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini seperti ciri-ciri pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembirakan. Pembelajar yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa dihargai atas keterlibatan dan kontribusinya pada proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Yang ketiga, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Itu ada 4. Yang pertama, dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajar mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang terakhir, kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Lalu selanjutnya ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Dan yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan terakhir, jenis pengetahuan esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dan dengan pengetahuan sebelumnya.
Menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Contohnya, mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Yang kedua, mengaplikasi. Memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristiknya menghubungkan, menerapkan, mengembangkan, dan berpikir kritis. Menghubungkan di mana konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dalam menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Lalu mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contohnya topik persamaan linear. Dalam dasar, peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Yang kedua, pendalaman pengetahuan. Peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Yang ketiga, pengalaman belajar merefleksi. Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Karakteristiknya memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar, refleksi terhadap pencapaian tujuan, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, dan yang terakhir meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contohnya, menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pengamanan mereka sendiri. Peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial. Selanjutnya, kerangka pembelajaran. Pertama, praktik pedagogis. Strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Peran guru dalam pembelajaran mendalam. Satu, aktivator. Guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Yang kedua, kolaborator. Guru membangun kolaboratif, inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan dudika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan PM. Yang ketiga, pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil risiko risk-taking pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung PM. Selanjutnya, implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan PM melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, sumber daya dan mitra pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, merefleksi. Yang ketiga, asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata.
Perencanaan pembelajaran mendalam. Pertama, identifikasi. Mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua, desain pembelajaran. Menentukan capaian pembelajaran, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran bermakna dan menggembirakan. Merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti penutup. Yang keempat, asesmen. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mendalam. Menyampaikan materi sesuai tahapan berpikir peserta didik untuk mendukung pencapaian pendalaman pemahaman konsep peserta didik. Model-model atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan dengan prinsip pembelajaran berkesadaran bermakna dan menggembirakan. 3. Penerapan pembelajaran bermakna dengan pemanfaatan lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan lingkungan sekolah, lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial, dan sebagainya. Prinsip pembelajaran berkesadaran bermakna dan menggembirakan dapat berada dalam beberapa kegiatan pembelajaran, tidak harus berurutan atau satu simultan. Pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kondisi pembelajaran serta inovasi guru. Contoh pelaksanaan PM pada mata pelajaran. Pertama, agama. Pembelajaran agama yang berfokus pada pengembangan spiritual, karakter, akhlak, atau norma. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Pembelajaran yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada matematika. Pembelajaran yang mengembangkan pola pikir logis, pemecahan masalah, dan keterampilan analitis dan komputatif. Yang keempat, ada bahasa. Keterampilan yang mengembangkan keterampilan komunikasi, pemahaman teks, berpikir kritis, ekspresi gagasan, dan pemahaman budaya. Yang kelima, ada IPA. Pendidikan yang berfokus pada pemahaman tentang alam semesta, fenomena alam, dan prinsip ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan berpikir ilmiah. Yang keenam, ilmu sosial. Pembelajaran yang menekankan pada kehidupan sosial, interaksi manusia, dan dinamika masyarakat untuk membentuk wawasan kebangsaan. Contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam. Orientasi. Guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi. 2. Merumuskan masalah. Peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam proses inquiry, dan guru membimbing peserta didik untuk menyusun hipotesis atau dugaan awal. Yang ketiga, pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti eksperimen, observasi, wawancara, atau literatur. Pengolahan data analisis. Peserta didik mengorganisasi dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan menggunakan berbagai teknik analisis seperti diskusi kelompok, pemetaan konsep, atau pembuatan grafik. Yang kelima, menarik kesimpulan. Peserta didik menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dan analisis data komunikasi. Peserta didik menyampaikan hasil temuannya lalu mempresentasikan laporan tertulis atau diskusi kelas. Yang ketujuh, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang kedelapan, aplikasi dan tindak lanjut peserta didik menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata atau proses lanjutan, dan mendorong eksplorasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman konsep. Penutupan. Jadi, pembelajaran mendalam memuliakan setiap individu, mentransformasi pembelajaran, pendekatan holistik, kolaborasi ekosistem pendidikan, dan pendidikan masa depan.